Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, saya Raka. Dan hari ini saya benar-benar cemas. Orang tua saya makin sering mengeluh lutut sakit. Bangun tidur susah, digerakkan. Saya takut mereka kehilangan semangat hidup. Waalaikumsalam. Mas Raka, rasa takut itu wajar? Saya sudah 30 tahun menangani pasien lansia. Dan saya tidak mau satupun dari mereka kehilangan harapan hanya karena salah makan atau menunda pengobatan. Beliau ini luar biasa ya. Bapak Ibu Dokter Siti Setiati, spesialis geriatri terbaik di Indonesia, penulis buku sehat di usia emas, dan pendiri program nasional Alzheimer. Wah, kehormatan banget bisa ngobrol bareng Ibu Dokter hari ini. Terima kasih, Mas Raka. Tapi percayalah, yang lebih penting bukan saya. Yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mencegah penderitaan yang diam-diam mencuri kebahagiaan para lansia kita. Waduh, saya ngeri dengarnya. Tapi, sejujurnya Bu Dok, banyak orang tua kita anggap nyeri sendi itu biasa. Namanya juga umur. Katanya, Itu kesalahan besar nyeri sendi, lutut kaku, bengkak, bukan hal biasa. Itu sinyal tubuh sedang minta tolong. Kalau dibiarkan, bisa bikin tidak bisa berjalan, tidak bisa sujud di masjid, bahkan tidak bisa mandiri lagi. astaga, Bu Dokter, saya jadi ingat ayah saya, beliau suka bilang, sudah tua, jah begini, tapi sekarang bahkan ke kamar mandi saja harus dibantu. Marah kah? Bayangkan perasaannya. Laki-laki yang dulu kuat, sekarang harus dituntun. Bukan hanya rasa sakit, tapi juga kehilangan harga diri. Ya Allah, saya nggak pengen orang tua saya merasa seperti beban. Mbak, saya yakin banyak penonton juga merasa seperti saya. Maka dari itu, kita harus lawan takdir itu. Kita bisa mulai dari dapur sendiri. Dari sayuran yang mungkin selama ini dianggap remeh. Bapak Ibu, tunggu sebentar. Kamu lagi nonton dari mana nih? Dari Surabaya, Padang, Pontianak, atau mungkin dari desa kecil di Sulawesi Selatan? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Jangan tunggu lumpuh baru berubah sendi sehat. Bisa dimulai hari ini, Bu. Bapak, coba bayangkan kalau lutut tidak bisa ditekuk, kalau jari tidak bisa menggenggam. Bagaimana? Kita mau hidup mandiri. Mas Raka, saya sudah melihat sendiri terlalu banyak lansia Indonesia yang kehilangan kemandirian karena nyeri sendi, bukan karena usia, tapi karena mengabaikan sinyal tubuh terlalu lama. Saya jadi ingat teman ayah saya. Budok, dulu aktif sekali. Sekarang, naik tangga saja harus ditopang anaknya. Padahal baru usia 65. Nah, itulah yang saya maksud. Asam urat dan rematik itu ibarat pencuri. Diam-diam masuk. Lalu mencuri gerak, mencuri senyum, bahkan mencuri kebebasan. Aduh, Bu, serem banget dengarnya. Tapi, saya yakin penonton kita juga ingin tahu sebenarnya. Seberapa parah sih kalau asam urat dibiarkan? Parah sekali. Mas Raka. Bayangkan sendi, kita seperti engsel pintu, kalau licin. Geraknya enak, tapi kalau berkarat atau penuh kerikil, pintu itu tidak bisa dibuka tanpa bunyi keras. Bahkan bisa macet. Nah, kristal asam urat itu seperti pasir di engsel, lama-lama sendi jadi bengkak, merah, sakit, luar biasa. Waduh, jadi itu bukan sekadar pegal biasa ya, Bu? Bukan, banyak pasien saya yang awalnya mengira hanya pegal-pegal biasa, akhirnya tidak bisa lagi sujud,
saat salat. Bahkan, ada yang harus berhenti kerja karena tidak bisa angkat tangan. Ya Allah, ternyata akibatnya bisa sampai segitu ya. Tapi, apa rematik dan asam urat itu sama? Tidak. Asam urat itu terjadi karena penumpukan kristal dari makanan tinggi purin. Sedangkan rematik itu penyakit autoimun, tubuh salah mengenali sendi sebagai musuh dan menyerangnya sendiri. Tapi dua-duanya sama menyiksa dan bisa menyebabkan kecacatan permanen jika dibiarkan. Jadi harus cepat ditangani ya, Bu. Betul sekali. Dan kabar baiknya, kita tidak perlu selalu mulai dari obat mahal, kita bisa mulai dari dapur sendiri. Dari dapur, wah. Ini pasti bagian yang ditunggu-tunggu penonton kita nih. Bisa hemat, bisa sehat. Betul Mas Raka. Sayuran pertama yang saya rekomendasikan adalah seledri. Seledri, itu yang biasanya cuma jadi hiasan sop. Banyak yang anggap seledri cuma pelengkap, padahal dia adalah pahlawan tersembunyi. Seledri mengandung zat alami yang bekerja seperti vacuum cleaner di dalam tubuh kita. Ia menyedot kristal asam urat, membantu ginjal membuangnya lewat urin. Wah, jadi bukan cuma bikin sop wangi ya? Jauh lebih dari itu, saya punya pasien bernama Pak Sutrisno, usia 68 tahun. Beliau sudah coba macam-macam obat, tapi tetap sakit. Sampai akhirnya, saya sarankan konsumsi jus seledri setiap pagi. Jus seledri. Rasanya bagaimana? Bau? Awalnya pahit, tapi bisa ditambah perasan lemon atau sedikit madu. Setelah 3 minggu, kadar asam urat Pak Sutrisno turun dari 9,2 menjadi 6,5. Wah, itu luar biasa. Dari robot berkarat jadi kembali lincah. Ya, Betul, Mas Raka, bahkan sekarang beliau sudah bisa bersepeda setiap pagi. Itu bukti kekuatan seledri jika dikonsumsi dengan konsisten. Bodak. Boleh saya tanya, cara terbaik konsumsi seledri itu bagaimana? Pertama, pilih seledri segar, batangnya hijau cerah. Kedua, konsumsi dalam bentuk jus, bukan cuma taburan. Ketiga, cukup 1 gelas per hari. Jangan berlebihan. Dan keempat, hati-hati untuk yang tekanan darahnya rendah, karena seledri bisa menurunkan tekanan. Jadi harus tetap bijak ya, Bu. Karena alami bukan berarti bebas risiko. Tepat sekali. Mas Raka, alam menyediakan obat, tapi tetap harus paham cara pakainya. Wah, Bapak Ibu, itu baru satu sayuran saha. Manfaatnya sudah luar biasa. Saya nggak sabar ingin tahu sayuran berikutnya. Tenang Mas Raka, kita masih punya 4 lagi, termasuk satu yang sering bikin mata perih, tapi justru jadi senjata melawan peradangan. Wah, pasti banyak yang nebak-nebak nih. Tapi sebelum lanjut, yuk kita cek dulu komentar-komentar penonton kita. Bapak Ibu, tadi kita sudah bicara soal seledri yang ternyata bukan cuma pelengkap sup, tapi penyedot asam urat. Sekarang saya penasaran, Bu Dokter, sayuran kedua yang Ibu maksud itu apa? Sayuran kedua ini bentuknya kecil, warnanya putih, baunya tajam, tapi kekuatannya luar biasa. Hampir semua dapur orang Indonesia punya ini, bawang putih. Wah, ini dia. Saya suka banget aroma tumisan pakai bawang putih, tapi masa bisa buat nyeri sendi juga? Bu, Justru itu, Mas Raka, banyak orang hanya tahu bawang putih bikin masakan wangi, tapi mereka tidak paham bahwa di dalam bawang putih ada zat super bernama alisin. Zat ini bekerja seperti pasukan tentara melawan peradangan, memperbaiki kerusakan, dan menenangkan sendi yang terbakar. jadi, kalau sendi kita itu kayak rumah yang terbakar api kecil,
Bawang putih ini kayak petugas pemadamnya, gitu ya? Persis alisin itu seperti air yang menyiram api sebelum menyebar, dan hebatnya lagi, ia tidak hanya bekerja di sendi, tapi juga di pembuluh darah, otot, bahkan usus. Sifatnya antiinflamasi menyeluruh. Wah, saya jadi teringat ayat teman saya yang sering meringis setiap kali bangun dari kursi. Mungkin itu juga karena peradangan ya. Sangat mungkin. Saya punya pasien namanya Pak Haji Umar. Usia 70 tahun, dulu untuk berdiri dari kursi saja butuh bantuan. Setelah rutin konsumsi bawang putih selama sebulan, beliau bisa berdiri sendiri, bahkan kembali berkebun. Masya Allah, semangat hidup itu mahal sekali ya Bu. Dan kadang hanya butuh perubahan kecil untuk mengembalikannya. Bu dokter, boleh dijelaskan bagaimana cara konsumsi bawang putih yang paling efektif? Tentu, pertama, bawang putih harus digeprek dan didiamkan 10 menit agar alisin terbentuk sempurna. Setelah itu bisa langsung ditelan bersama air hangat. Menta. Bu, Ya, kalau kuat, karena bawang putih mentah mengandung alisin paling tinggi, tapi jika tidak kuat, bisa juga ditumis atau dicampur masakan. Meski efektivitasnya sedikit berkurang. wah, berarti bukan mitos dong ya? Bawang putih bisa jadi obat. Bukan hanya bisa, tapi memang sudah terbukti. Saya punya pasien lain. Pak Joko dari Yogyakarta, beliau tidak bisa tidur karena kakinya nyeri tiap malam. Setelah konsumsi 2 siung bawang putih setiap malam, nyerinya berkurang drastis. Kini beliau bisa menyapu halaman setiap pagi. Wah, dari tidak bisa tidur, jadi bisa olahraga ringan. Keren banget. Tapi saya harus beri peringatan, bawang putih tidak cocok dikonsumsi berlebihan. Cukup 2 siung per hari. Dan jika sedang minum obat pengencer darah, seperti aspirin, harus konsultasi dulu ke dokter. Baik, Bu. Ini penting banget, karena banyak yang berpikir semakin banyak, semakin cepat sembuh, padahal bisa bahaya juga ya. Betul, kita harus ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu bisa jadi racun. Bu dokter, tadi Ibu bilang ada juga yang salah paham soal bawang putih. Ya, banyak yang pikir bawang putih hanya menambah rasa, tidak ada manfaat kesehatan, atau sebaliknya, ada yang percaya berlebihan. Sampai makan 10 siung mentah sekaligus itu berbahaya. Aduh, saya bisa bayangkan baunya. Hehe. Hehe, betul. Mas, sehat itu bukan soal ekstrim, tapi soal konsisten. Setuju banget wah Bapak Ibu. Saya pengen tahu nih di rumah, siapa yang suka pakai bawang putih atau malah belum pernah coba konsumsi mentah? Coba tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, kita masih punya 3 sayuran lagi. Salah satunya adalah rempah yang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang. Sering dipakai untuk wedang. Tapi ternyata, ia juga pemadam peradangan yang sangat kuat. Wah, pasti banyak yang sudah nebak ya. Tapi kita tahan dulu sebentar. Bu dokter, tadi Ibu sempat menyebut rempah yang sering dipakai untuk wedang. Apakah yang Ibu maksud itu jahe? Betul sekali, masyarakat jahe adalah salah satu rempah tertua dalam budaya Nusantara. Tapi bukan cuma untuk menghangatkan tubuh saat hujan. Jahe juga bisa menjadi pemadam kebakaran alami untuk peradangan sendi. Wah, saya pikir jahe cuma buat wedang ronde atau penghangat badan. Ternyata bisa bantu sendi juga. Banyak orang belum menyadari kekuatan jahe. Di dalamnya terdapat senyawa bernama ginjerol yang sangat kuat dalam meredakan peradangan. Saat sendi panas, bengkak,
atau terasa nyeri, ginjerol bekerja seperti petugas pemadam, langsung padamkan api itu. Aduh, saya jadi merinding, Bu. Ada contoh pasien yang berhasil pakai jahe? Tentu ada. Saya ingat betul Pak Ahmad, pensiunan nelayan dari Makassar, usianya 64 tahun, beliau mengeluh lutut sering berbunyi krek-krek setiap kali sholat. Bahkan duduk bersila pun sulit. Waduh, kalau salat saja susah, pasti sedih banget ya, Bu. Sangat. Tapi saya sarankan beliau rutin minum wedang jahe, cukup parut jahe sebesar ibu jari, seduh, air panas, tambahkan madu. Diminum setiap pagi. Hanya itu sederhana banget. Ya, dan setelah 3 minggu, Pak Ahmad datang lagi dengan senyum lebar. Dok, sekarang lutut saya nggak bunyi lagi. Bahkan, saya sudah jalan kaki keliling kampung. Masya Allah, dari nyeri lutut jadi jalan keliling kampung. Luar biasa sekali. Dan bukan hanya beliau, saya juga ingat Bu Aminah dari Bekasi. Dulu beliau harus pakai tongkat, sulit sekali turun ke dapur. Tapi setelah 2 bulan rutin minum jus wortel dan jahe, beliau kirim foto sedang jogging di Monas dengan cucu-cucunya. Jogging di Monas. Wah, semangatnya luar biasa. Itulah keajaiban rempah Indonesia kalau dikonsumsi dengan cara yang tepat. Jahe ini tidak hanya mengurangi nyeri, tapi juga menghangatkan, memperlancar peredaran darah, dan meningkatkan energi. Budok, ada yang bilang minum jahe setiap hari bisa bikin perut perih. Itu benar. Bisa jadi, jika lambungnya sensitif atau jahe diminum dalam jumlah berlebihan, jadi saya sarankan minum jahe setelah makan dan jangan lebih dari 2 gelas sehari. Baik, Bu. Jadi semua tetap harus seimbang? Ya, Betul sekali. Dan satu lagi, hindari jahe instan yang banyak gulanya. Lebih baik jahe segar parut sendiri. oke. Bapak Ibu, yang suka wedang jahe mana suaranya? Atau yang belum pernah coba tulis di komentar. Saya mau tahu. Jangan remehkan minuman tradisional kita. Wedang jahe itu bukan cuma penghangat, tapi penyelamat. Wah, saya nggak sabar mau coba sendiri nih, Bu, tapi Ibu tadi bilang masih ada 2 sayuran lagi. Apa sayuran keempat? Yang keempat ini sering dianggap remeh, murah, sering jadi lalapan, bahkan dibuang kalau layu, tapi sebetulnya dia seperti filter air di tubuh kita. Wah, jadi penasaran nih, kita tahan dulu sebentar. Biar penonton makin penasaran juga. Hehehe. Bapak Ibu, tadi Bu Dokter bilang ada sayuran yang sering dianggap remeh. Tapi sebenarnya bisa menyaring racun dalam tubuh seperti filter air. Apa itu? Namanya sederhana, bentuknya bulat, sering disandingkan dengan sambal di pinggir piring. Tapi khasiatnya sungguh luar biasa. Sayuran itu adalah kubis atau kol. Wah, kol yang biasa jadi lalapan sama ayam goreng itu. Betul, tapi jangan tertipu kesederhanaannya. Di balik harga murah dan tampilannya yang biasa saja, kubis punya kemampuan detoksifikasi yang sangat kuat. Detoksifikasi? Wah, saya baru tahu. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Bu, Kubis bekerja seperti spons alami. Ia menyerap kelebihan asam urat dan racun dari dalam tubuh, lalu membantu ginjal membuangnya dengan lebih efisien. Selain itu, kubis kaya vitamin C, antioksidan penting yang mempercepat pemulihan jaringan sendi. jadi bukan cuma pelengkap soto ya? Jauh dari itu. Saya punya pasien dari Solo, Pak Yanto. Pedagang batik usia 63 tahun. Jari-jarinya sering bengkak, kaku seperti sosis. Bahkan melipat kain batik pun sudah tak sanggup. Waduh, pasti frustrasi ya.
Bu. Sangat. Tapi, saya sarankan satu hal, sederhana makan lalapan kubis mentah setiap hari. Dicuci bersih tanpa dimasak. Awalnya beliau ragu, tapi setelah 1 bulan, bengkaknya menyusut. Tangannya kembali lentur. Masya Allah, dari tidak bisa melipat kain jadi aktif jualan lagi. Betul. Dan istrinya bilang, sekarang suami saya tidak mengeluh lagi setiap kali mengangkat barang. Itulah kekuatan perubahan kecil yang konsisten. Bu Dok, apakah kubis harus mentah? Sebaiknya ya, karena vitamin dan zat aktifnya lebih banyak dalam bentuk mentah. Tapi, bagi yang punya gangguan lambung, bisa dikukus sebentar, asal jangan terlalu matang. Wah, jadi lebih mudah diatur ya? Nggak perlu resep rumit. Betul, saya selalu katakan ke pasien, jangan cari yang sulit. Lihat dulu apa yang sudah ada di dapur. Bu Dok, saya ingat ibu saya suka banget lalapan kubis. Tapi beliau tidak tahu ternyata itu bisa bantu sendi juga. Banyak orang tidak paham. Mereka makan tanpa menyadari manfaatnya. Atau malah sebaliknya. Takut makan kubis karena katanya bikin perut kembung. Itu sering saya dengar, kubis bikin masuk angin. Katanya, Kalau makannya berlebihan dan mentah tanpa dicuci benar, memang bisa, tapi kalau dicuci bersih dan porsinya wajar, aman, dan justru sangat bermanfaat. saya suka cara ibu menjelaskan. Nggak menakut-nakuti, tapi juga tidak menyepelekan. Terima kasih, Mas Raka, karena kesehatan itu tentang keseimbangan informasi dan tindakan. Bu Dok, ada kisah lain yang bisa menginspirasi soal kubis. Ada Bu Ratna dari Yogyakarta. Usia 61 tahun. Beliau lama menderita nyeri pergelangan tangan sampai tidak bisa gendong cucunya. Setelah mulai rutin makan kubis mentah setiap siang, 3 minggu, kemudian beliau datang sambil menggendong cucu dan tersenyum. Waduh, saya hampir nangis dengarnya. Saya juga, karena bagi lansia, bisa menggendong cucu itu bukan hal kecil. Itu simbol bahwa mereka masih punya peran, masih dibutuhkan, masih hidup sepenuh hati. Saya setuju, hidup bukan soal panjang umur saja, tapi juga berkualitas. Dan semua itu bisa dimulai dari kol yang Rp1.000-an per ikat. Wah, Bapak Ibu, kol bukan cuma lalapan, tapi bisa jadi penyelamat. Jangan pernah remehkan sayuran lokal. Kita tidak kekurangan bahan alami, kita hanya perlu tahu cara menggunakannya dengan benar. Dan sekarang kita sampai pada sayuran terakhir, warnanya oranye cerah. Sering disebut baik untuk mata, tapi ternyata bisa juga melindungi sendi dari kerusakan. Saya sudah tebak nih Bu, tapi biar penasaran dulu ya. Bu Dokter, saya sudah nggak sabar. Sayuran kelima ini warnanya oranye. Sering disebut baik untuk mata, tapi Ibu bilang tadi, bisa juga untuk sendi, pasti ini wortel, dangkan. Betul sekali, Mas Raka. Wortel itu memang terkenal dengan manfaat untuk mata karena kandungan beta-karoten dan vitamin A-nya yang tinggi, tapi hanya sedikit orang tahu bahwa kedua zat ini juga sangat penting untuk menjaga kesehatan sendi. Wah, saya baru dengar itu. Bisa dijelaskan bagaimana cara kerjanya? Tentu, beta-karoten dan vitamin A bertindak sebagai antioksidan kuat yang melindungi sel-sel di sekitar sendi dari kerusakan akibat radikal bebas. Bayangkan sendi kita seperti kayu yang dilapisi cat pelindung. Nah, wortel itu seperti cat pelindung alami, menjaga supaya sendi tidak cepat rusak. Jadi wortel bisa mencegah kerusakan sebelum terjadi. Tepat selain itu, wortel juga membantu fungsi ginjal. Organ yang bertugas membuang asam urat dari tubuh. Dengan ginjal yang sehat, kadar asam urat lebih mudah dikontrol. Wah, dua manfaat sekaligus.
Lindungi dan bersihkan. Betul. Saya ingin berbagi kisah Bu Ratna, ibu rumah tangga usia 60 tahun dari Depok. Dulu beliau aktif ikut senam lansia di kompleksnya. Tapi karena nyeri lutut, beliau harus berhenti. Ia merasa kehilangan semangat. Aduh, saya bisa bayangkan betapa sedihnya merasa ditinggal teman-teman. Tapi kemudian beliau mulai konsumsi jus wortel setiap pagi. Saya sarankan dicampur sedikit jahe parut dan madu. 2 buah wortel, segelas air, parutan jahe, 1 sendok teh madu, blender, dan minum hangat. Rasanya pasti segar ya. Bau. Sangat segar, dan hasilnya setelah 1 bulan, Bu Ratna kembali ikut senam. Beliau bahkan berhasil mengajak 5 temannya untuk ikut minum ramuan yang sama. Wah, jadi bukan hanya sembuh, tapi juga jadi inspirasi. Ya, itu yang saya sebut efek domino kebaikan. Satu perubahan kecil bisa berdampak besar, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga lingkungan. Budak, ada batasan konsumsi wortel nggak? Ada 2 hingga 3 buah per hari sudah cukup. Jangan terlalu berlebihan karena vitamin A, jika menumpuk juga bisa mengganggu fungsi hati. Baik, Bu. Jadi tetap sesuai anjuran. Ya, Dan sebaiknya dikonsumsi dalam bentuk segar atau jus. Kalau dimasak terlalu lama, nutrisinya bisa hilang. wah, jadi bisa variasi ya. Jus, parut, atau tumis sebentar. Betul, yang penting konsisten. Jadi, sekarang kita sudah belajar 5 sayuran luar biasa seledri. Bawang putih, jahe, kubis, dan wortel. Semua ada di pasar, bahkan di warung dekat rumah. Tidak perlu produk mahal, tidak perlu obat luar negeri. Solusi ada di dapur kita sendiri. Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya, dari 5 sayuran tadi, mana yang paling sering ada di dapur Anda? Seledri bawang putih, jahe kubis, atau wortel? Dan mana yang akan Anda coba lebih dulu, tulis jawabannya di kolom komentar. Karena siapa tahu, pengalaman Anda bisa menginspirasi penonton lain. Dan jangan lupa bagikan video ini ke keluarga, tetangga, atau grup pengajian. Siapa tahu ada yang sedang menderita nyeri sendi, dan informasi ini bisa jadi penyelamat hidup mereka. Usia bukan alasan untuk pasrah. Usia hanyalah angka, tapi pilihan kita setiap hari akan menentukan kualitas hidup kita. Waduh, saya merinding dengarnya. Tapi saya yakin Budok masih punya pesan penting di bagian terakhir ya. Tentu, Mas Raka. Bagian akhir ini yang paling penting, karena semua ilmu yang kita dengar tidak ada gunanya kalau tidak dijalankan. Bapak Ibu, kita sudah sampai di bagian terakhir, tapi menurut saya, ini justru bagian paling penting. Budok, silakan. Terima kasih, Mas Raka. Saya ingin bertanya pada semua penonton, apakah Anda rela menghabiskan sisa hidup hanya duduk di kursi, menahan nyeri, dan jadi beban keluarga? Pertanyaan yang menohok. Bu, Maaf kalau terdengar keras, tapi itulah kenyataan. Banyak lansia yang dulunya aktif, kini hanya bisa menatap keluar jendela, bukan karena usia, tapi karena terlambat berubah. aduh, saya jadi ingat ayah saya sendiri. Bel, dulu suka berkebun, sekarang lebih banyak diam di kamar. Mas Raka, saya ingin semua penonton tahu Anda masih bisa berubah. Masih bisa sembuh, masih bisa aktif, tapi hanya kalau Anda mulai hari ini. Jadi semua ini bukan teori saja. Ya Bu, bukan sekadar katanya. Saya berbicara berdasarkan 30 tahun pengalaman. Saya sudah melihat orang yang tadinya tidak bisa berdiri, kini naik haji. Orang yang tadinya tidak bisa menggendong cucu, kini lari-lari bersama mereka.
Masya Allah, saya merinding. Dan semua itu dimulai dari langkah kecil, menambahkan 5 sayuran sederhana ke pola makan harian. Seledri, bawang putih, jahe, kubis, wortel, bukan sesuatu yang sulit. Tidak mahal, tapi efeknya menyelamatkan hidup. Bapak Ibu, kalau Anda belum tahu harus mulai dari mana, cukup pilih satu dulu. Lakukan selama 2 minggu. Rasakan sendiri bedanya. Dan jangan lupa, ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar, supaya orang lain juga belajar dari Anda. Mari saling menguatkan. Bu Dokter, saya boleh minta satu pesan terakhir untuk semua penonton. Tentu, Bapak, Ibu tubuh Anda adalah amanah. Jangan tunggu lumpuh, baru berubah. Jangan tunggu tidak bisa sujud baru sadar. Lindungi sendi Anda sekarang, supaya Anda bisa tetap aktif, tetap ibadah, dan tetap bahagia bersama keluarga. Subhanallah, terima kasih banyak Bu Dokter. Sungguh penuh hikmah dan semangat. Terima kasih juga, Mas Raka. Semoga semakin banyak lansia Indonesia yang sehat, mandiri, dan penuh semangat. Jangan lupa Bapak Ibu, subscribe channel Lansia Sehat Bahagia, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke WhatsApp grup keluarga, arizo, atau pengajian. Insya Allah bisa jadi jalan kebaikan untuk banyak orang. Dan minggu depan, saya akan membahas topik yang sering diremehkan, tapi diam-diam mematikan kolesterol tinggi. Dan, seperti biasa, solusinya ada di dapur Anda. Saya nggak sabar nunggu videonya. Sampai ketemu minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat, dan